Puji Tuhan dan selamat malam buat semua pendengar dimanapun Anda berada malam ini yang dapat menangkap program kami. Jumpa lagi di Suara Gembala bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Saya juga menyapa para sahabat FB, Shalom, dan jemaat GBI Kasih Karunia di Sidamanik, Shalom. Tim Nerwastu di Jakarta, Shalom. Dengarkan program live malam ini biar kita semua mendapatkan berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau teduh sebentar untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Roh Kudus menolong dan beri kami kesanggupan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan baca firman Tuhan buat kita semua, buat para pendengar, buat sahabat-sahabat saya di 1 Korintus pasalnya yang ke-9. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-24 mulai. Demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita malam ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, para sahabat-sahabat FB yang stay di rumah, malam ini firman Tuhan saya beri tema memenangkan pertandingan. Memenangkan pertandingan. Kita perlu mengerti tidak semua orang bisa memenangkan pertandingan. Hanya orang-orang yang ahli, orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik, merekalah yang layak memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi firman Tuhan menghendaki bahwa orang percaya itu mampu berkemenangan. Kehendak Tuhan, anak Tuhan, orang percaya itu berjalan dalam kemenangan setiap hari, meraih kemenangan seperti yang Tuhan kehendaki. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Tentu ini bukan sebuah pekerjaan mudah. Dibutuhkan latihan, dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kesungguhan, keuletan untuk bisa menggapai kemenangan tersebut. Itu pasti. Karena itu kita akan belajar malam ini, saudara-saudaraku. Kita akan belajar pendengar hal-hal apa yang perlu kita kerjakan supaya kita bisa memenangkan pertandingan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, supaya kita menang, di dalam ayatnya yang ke-24, saya baca ulang buat para pendengar.
buat saudara semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada perkataan di situ, larilah begitu rupa. Jadi poin yang pertama, supaya kita memenangkan pertandingan, serius dalam pengiringan. Kita harus mengiring Tuhan dengan serius, walaupun sulit jalannya. Kita harus mengiring Tuhan dengan serius, walaupun sukar jalannya. Kita harus serius mengiring Tuhan walaupun berliku-liku jalannya. Sama seperti seorang yang ikut dalam gelanggang pertandingan, ini tidak mudah. Persaingan ketat, syarat-syarat dan ketentuan jelas, dan semua itu harus diikuti. Semua aturan main itu harus diikuti supaya dia tidak tereliminasi di tengah perjalanan. Jadi mengapa kita perlu serius dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Supaya di tengah jalan kita tidak tereliminasi karena kurang patuhnya kita, karena kurang sungguhnya kita, karena kurang seriusnya kita mengikuti jalannya, alurnya pertandingan tersebut. Karena itu pendengar, jangan main-main dengan Tuhan. Saya ulangi, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dalam mengiring Tuhan, karena kita akan rugi. Kita akan kalah. Saudara tahu, kalau kita kalah, kita akan menjadi mangsa iblis. Kalau kita kalah, kita akan tertinggal. Kalau kita kalah, kita akan masuk dalam kesusahan besar. Karena itu, mari kita menyadari hari ini bahwa masing-masing kita sedang masuk dalam arena pertandingan. Semua masuk dalam arena pertandingan. Semua orang percaya. Sadar apa tidak, mengerti apa tidak, semua orang percaya sedang masuk dalam gelanggang pertandingan. Engkau bukan lagi penonton, karena penonton tidak pernah mendapatkan piala, penonton tidak pernah mendapatkan hadiah. Hanya orang-orang yang ikut dalam pertandingan dan yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, mengikuti semua aturan main, bagi mereka lah hadiah itu disediakan. Jadi saya ulangi, tidak ada penonton yang dapat hadiah. Karena itu semua orang percaya hari ini kita harus masuk dalam gelanggang pertandingan, arena pertandingan yang disediakan Tuhan bagi kita masing-masing. Sangat merdu kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya ulangi buat saudara pendengar, hanya orang-orang yang serius dalam pengiringan yang layak memenangkan pertandingan. Penonton tidak diperhitungkan. Penonton tidak diperhitungkan. Jadi engkau harus berperan. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus berperan dalam pelayanan, harus berperan, berpartisipasi dalam gereja Tuhan. Sebab penonton tidak akan pernah mendapatkan hadiah. Karena itu semua kita, semua orang percaya ikut masuk dalam gelanggang pertandingan. Dan ayat 24 berkata, larilah begitu rupa. Artinya meskipun engkau sudah ada dalam gelanggang pertandingan itu, engkau tidak bisa suka-suka, engkau tidak bisa seenaknya, dan engkau tidak bisa buat peraturan sendiri. Menurut gerejaku begini loh Pak,
Menurut pemahamanku begini loh Pak. Biasa aku dengar dari pendetaku begini loh Pak. Tuhan sudah punya aturan sendiri. Di mana aturannya Pak? Di firman Tuhan ini. Jadi tinggalkan dulu yang lain-lain, kita ikuti dulu kebenaran ini secara full, secara utuh, konsisten. Bahwa larilah begitu rupa artinya kita harus berjuang. Larilah begitu rupa artinya kita harus berupaya semaksimal mungkin. Dengan segala kekuatan kita. Makanya firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kenapa? Karena kita sedang ada di gelanggang pertandingan iman. Dan hanya orang-orang yang dengan sepenuh hati berjuang, sepenuh hati berusaha, sekuat tenaga memaksimalkan segala potensi, kemauan, kemampuan, supaya kita bisa menggapai garis finish. Dan akhirnya kita bisa mendapat reward dari Tuhan. Jadi nggak ada Kristen yang main-main dapat hadiah, itu nggak mungkin. Kristen-Kristen KTP nggak mungkin dapat reward dari Tuhan. Kristen-Kristen yang kompromi-kompromi dengan dosa nggak mungkin dapat reward dari Tuhan. Kristen yang lari dari kebenaran, yang di mulutnya ngaku cinta Tuhan, tapi kelakuan menyimpang jauh, nggak mungkin dapat reward dari Tuhan. Kalau begitu apa yang perlu kita lakukan Pak Pendeta? Larilah begitu rupa. Segenap kekuatanmu engkau harus arahkan kepada tujuan kekekalan. Supaya apa? Supaya engkau layak masuk di kekekalan tersebut. Segenap kemampuan kita untuk Tuhan, bukan lagi untuk yang lain. Segenap kekuatan kita untuk Tuhan, bukan untuk dunia, bukan untuk yang lain, untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita layak mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, ayat 25 saya baca buat saudara pendengar. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Puji Tuhan. Poin yang kedua, pendengar yang dikasihi Tuhan, supaya kita memenangkan pertandingan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, menguasai diri. Bahkan firman Tuhan bilang menguasai diri dalam segala hal. Artinya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri.
Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan nafsu, ego, keinginan kita. Tapi kita hidup dalam kontrol kebenaran. Saya ulangi. Kita hidup dalam kendali kebenaran, dalam kontrolnya Tuhan. Makanya Alkitab bilang menguasai diri dalam segala hal. Artinya aku hidup bukan lagi untuk aku, tapi aku hidup untuk Tuhan. Ini teorinya mudah, tapi prakteknya ini amat sangat sulit bagi orang-orang yang masih senang dengan kedagingan. Tapi bagi orang-orang yang mau serius untuk memenangkan pertandingan tersebut, dia akan mematikan segala keinginan dagingnya dan mau tunduk kepada firman, mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, kehendakmu yang jadi dalam hidupku, bukan lagi kehendakku. Itu tidak sekedar doa, tidak sekedar kata-kata, tapi teraplikasi dalam kehidupan nyata setiap hari. Maka firman Tuhan bilang menguasai diri dalam segala hal. Para atlet menguasai diri dalam segala hal untuk memperoleh mahkota yang fana. Kita atlet-atlet Tuhan, atlet-atlet rohani yang menguasai diri untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Bagaimana caranya supaya dapat mahkota itu? Kuasai dirimu dalam segala hal. Para kaum muda, kuasai dirimu, kuasai pergaulanmu, kuasai tutur katamu, kuasai kinerjamu. Jangan berbuat seenaknya, jangan berlaku curang, jangan menipu orang. Nikmati bagianmu. Yang bukan bagianmu, jangan pernah nikmati itu, karena itu bertentangan dengan kebenaran. Jadi menguasai diri yang model seperti itulah yang dimaksud oleh kebenaran. Jadi kita nggak tabrak kiri, tabrak kanan, tipu kiri, tipu kanan. Yang penting gua untung, gua kaya, gua senang-senang. Nggak ada kamus begitu di gereja Tuhan. Nggak ada kamus begitu dalam kebenaran. Dalam kebenaran, kuasai diri, tundukkan ego, tundukkan kemauan kepada firman. Demi menyenangkan hati Tuhan, apapun harus kulakukan. Demi menyukakan hati Tuhan, apapun harus kulakukan. Itu yang dimaksud oleh Tuhan, menguasai diri dalam segala hal. Haleluya. Berat kali Pak. Memang perjuangan itu berat. Kok tidak bisa menjadi pemenang? Sudah dibuat sebuah contoh ilustrasi buat kita hari ini, bahwa atlet itu untuk memenangkan pertandingan, mendapatkan mahkota yang fana, mereka berjuang mati-matian. Mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan mahkota yang fana itu. Itu atlet dunia. Kita atlet rohani, harusnya kita lebih giat lagi berjuang. Kenapa? Untuk mendapatkan mahkota yang abadi seperti yang Tuhan katakan. Dan hanya bagi orang-orang yang dengan serius, dengan sungguh-sungguh menguasai dirinya sesuai dengan firman tentunya. Perilakunya tidak lagi menyimpang. Fokusnya buat Tuhan. Fokusnya senangkan Tuhan. Itu aja tujuannya. Saya percaya kita akan sampai dengan baik di garis finish. Poin yang ketiga pendengar, ayat 26 saya baca buat saudara. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus bilang seperti itu. Jadi yang ketiga, supaya kita memenangkan pertandingan ini, fokus pada tujuan. Jangan sembarangan.
Rasul Paulus bilang, aku bukan petinju yang sembarangan meninju, sembarangan memukul. Kalau kita hidup sembarangan akan menguras banyak energi kita. Kalau pergaulan kita sembarangan akan menguras banyak energi kita. Kalau hidup kita tidak bagus, motivasi kita nggak bagus, akan banyak menguras energi kita untuk memperbaiki semuanya itu. Karena itu apa yang perlu kita lakukan? Kita harus fokus. Tujuan kita apa? Finish. Harus sampai ke finish. Harus sampai. Harus masuk surga. Jadi apa yang perlu dibuat? Setiap hari fokus kepada Tuhan untuk senangkan Tuhan. Mulai bangun pagi, naikkan ucapan syukur, puji nama Tuhan, berikan korban syukur. Setelah berdoa merenungkan firman, baru mulai lakukan aktivitas. Dalam melakukan aktivitas pun, tetap firman Tuhan menjadi pengontrol. Firman Tuhan menjadi tolak ukur dalam setiap aksi kita. Ini bertentangan apa tidak? Itu perlu diperhatikan. Yang kukerjakan ini seturut firman apa tidak? Bagaimana Pak mengetahuinya? Makanya perlu banyak merenungkan firman. Perlu banyak belajar firman. Supaya apa? Supaya firman itu tertanam di hati, termaterai di pikiran. Sehingga dikala kita bekerja di dunia sekuler, di dunia marketplace, itu yang menjadi pedoman buat kita. Kita nggak lagi nipu-nipu, nggak lagi sembarangan, nggak lagi suka-suka. Kenapa? Karena kita takut Tuhan. Dan takut Tuhan itu bukan cuma di gereja, di pasar, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di perusahaan, dimanapun di pergaulan kita. Takut Tuhan itu harus terekspresi lewat sikap kita setiap hari. Katakan amin. Jadi nggak suka-suka lagi. Kalau kita suka-suka berarti kita tidak fokus. Kalau engkau kuliah, engkau tidak fokus, morat-marit saudara nilaimu. Kalau engkau kerja, engkau tidak fokus, engkau bisa salah hitung, apalagi bagian keuangan. Biasanya cek dengan cermat, perhatikan dengan cermat, ulang lagi, perhatikan sampai dipastikan tidak ada kesalahan. Sebegitu detailnya kita harusnya dengan kehidupan rohani kita. Perhatikan apa yang salah Tuhan, apa yang kurang di Tuhan. Baca renungkan firman Tuhan. Apa yang minus di hidupku Tuhan. Aku ini sungguh-sungguh cinta Tuhan, tapi masih pelitkah? Aku ini cinta Tuhan, tapi masih hitung-hitungankah? Aku ini cinta Tuhan, tapi waktuku banyakkan ke dunia kah? Itu semua perlu di-recheck ulang setiap hari. Supaya apa? Supaya ada balancing antara kesibukan rohani dengan kesibukan jasmani. Jangan kalau untuk dunia waktumu banyak kali, untuk Tuhan gak ada waktu, berarti jomblang namanya. Dalam kesibukan kita dengan dunia, kita pun harus siapkan waktu untuk Tuhan. Minimal apa? Bersaat teduh. Di saat teduh itulah kita belajar apa yang kurang di Tuhan. Oh ya, aku kalau nyanyi bagus, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kalau melihat sesama, aku hanya masih berkata, oh kasihan. Tapi belum ada uluran tangan, belum ada empati. Lakukanlah. Jangan cuma ngomong doang, kan begitu. Mari kita berperilaku seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Aku mengasihi Tuhan, tapi aku masih pelit. Rubah. Karena orang-orang yang fokus dengan Tuhan, dia fokus pada kekekalan dan fokus memperbaiki diri. Fokus membenahi diri, fokus merestorasi diri untuk semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ini PR kita semua. Tentu kita masih sedang berjuang untuk itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak akan mungkin mampu melakukannya. Mari kita serius. Mari kita sungguh-sungguh. Mari kita fokus pada tujuan kita untuk surga yang kekal. Tidak ada kepalsuan-kepalsuan yang bisa sampai ke sana. Tidak ada orang yang neko-neko bisa sampai ke sana. Hanya orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh.
Hanya orang-orang yang fokus pada tujuan kekekalan yang dimungkinkan sampai ke sana. Haleluya. Yang terakhir mendengar ayat 27 saya baca buat saudara. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya ulangi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang terakhir, supaya kita memenangkan pertandingan ini, terus jangan merasa sudah cukup, jangan merasa sudah bisa, jangan merasa paling rohani, jangan pernah merasa paling baik, jangan pernah merasa paling banyak membantu, baik membantu umat Tuhan, baik membantu gereja Tuhan. Jangan pernah merasa seperti itu, karena itu kunci kesombongan rohani. Engkau jatuh dalam kesombongan rohani, maka biasanya nasihat tidak mempan lagi samamu. Nasihat tidak lagi kau dengarkan. Kalau engkau jatuh dalam kesombongan rohani. Aku sudah 20 tahun melayani, kau baru kemarin. Aku sudah 30 tahun melayani, kau kan baru tamat tamat sekolah Alkitab. Aku sudah S1, S2 dan segala macam. Itu enggak perlu. Itu enggak perlu dikatakan. Itu enggak perlu dilakukan. Latih terus diri kita untuk stabil dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai voltase rohani kita naik turun. Jangan sampai voltase rohani kita maju kendor. Semangat lemas. Tidak ada begitu dalam kerajaan surga. Makanya perlu berlatih supaya apa? Supaya tetap konsisten dan stabil dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apalagi dalam suasana seperti sekarang ini, yang bagi sebagian orang suasananya begitu mencekam. Banyak orang yang down di sini. Banyak orang yang ketakutan sekarang ini. Banyak orang yang merasa bingung seperti sekarang ini. Jadi bagaimana menjaga stabilitas rohani kita untuk tidak kecut, untuk tidak menyangsikan dan meragukan Tuhan? Teruslah berlatih. Apa yang dilatih, Pak? Ibadahmu terus dilatih. Kedekatanmu dengan Tuhan terus dilatih, dipertajam. Hubunganmu dengan Tuhan terus dilatih supaya semakin dekat. Baca Alkitab terus berlatih, tambah rajin. Apalagi kalau sekarang kita kesempatan di rumah saja, stay at home. Harusnya kita baca renungkan firman Tuhan ini banyak-banyak. Banyak-banyak. Saya tidak pernah berhenti satu hari pun tanpa baca Alkitab. Bagi saya melewatkan satu hari baca Alkitab itu adalah dosa. Dan hari ini saya sudah masuk Injil Matius yang ke-20 kali, saudara. Baru yang ke-20 kali. Saya selalu berjuang dalam hidup saya, minimal 1 kali setahun saya harus menyelesaikan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu yang saya lakukan setiap hari. Tidak boleh lewat 1 hari tanpa membaca dan merenungkan firman. Bagaimana dengan kita? Dengan para pendengar di rumah. Apa yang saudara buat setiap malam? Engkau di warung kah? Di kedai kah? Kau nongkrong kah? Atau kau sibuk dengan gadgetmu kah? Dengan onlinemu? Dengan nonton TV dan segala macam? Tapi dengan Tuhan sepertinya sulit kali, berat kali. Berarti engkau sedang berhenti latihan. Jam doa kita bagaimana? Kalau lagi ingat berdoa, Pak, berarti kita sedang berhenti berlatih.
Sementara kita berkata kita harus terus berlatih supaya apa? Mempertajam roh kita. Supaya kita terus semangat di jalan Tuhan. Walaupun masalah bertubi-tubi, persoalan silih berganti, itu tidak bisa menyurutkan semangat pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Berlatihlah. Teruslah berlatih. Teruslah berlatih untuk mendekatkan, mendewasakan, mempertajam roh kita untuk mendengar suara Tuhan. Itu semua lewat proses latihan. Saya percaya orang yang bersungguh-sungguh akan dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran Tuhan yang disampaikan untuk kita malam hari ini. Amin. Saya mengundang kita berdoa bersama. Saudara yang ada di rumah, pendengar, para sahabat FB, kita berdoa. Biar waktu-waktu sekarang ini kita manfaatkan untuk berlatih menggapai Tuhan lebih lagi. Anugerah-Mu besar bagi semua orang yang mengasihi Engkau, Tuhan. Lawat umat-Mu malam ini, mereka yang bersetuju dengan firman Tuhan untuk melakukannya, kasih karunia-Mu turun bagi pendengar, bagi para sahabat-sahabat yang stay di rumah. Anugerah-Mu turun atas mereka, Tuhan. Biar setiap kami kuat, biar setiap kami tetap semangat, biar setiap kami terus di jalan kebenaran Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena kami tahu pengiringan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab itu biar kami lebih sungguh-sungguh lagi, tambah sungguh-sungguh lagi, mengupayakan, memperjuangkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Doa kami buat bangsa kami. Sembuhkan bangsa kami, Tuhan. Sehatkan bangsa kami, Tuhan. Anugerah-Mu turun bagi bangsa kami. Pengampunan-Mu turun bagi bangsa kami. Keselamatan Tuhan atas bangsa kami. Bagi semua orang yang mencintai Tuhan, mereka diluputkan dari mara bahaya, dari segala rintangan, dari segala pergumulan. Tuhan akan memampukan mereka, memberi jalan keluar. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi umat-Mu yang dengan sepenuh hati mengasihi Engkau, Tuhan. Bagi-Mu hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.